Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi menuntut ilmu agama wajib. Bukan kegiatan alternatif, bukan kegiatan sekunder, bukan ngisi waktu, wajib. Bukan kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini nggak tepat. Sebagaimana kita luangkan waktu kita untuk sholat, kita lagi di mall nih, lalu jam menunjukkan jam 18.30, maka kita akan cari musola. Walaupun musolanya berada di tempat parkir, nggak ada AC, panas, nggak nyaman, kita tetap akan tinggalkan aktivitas shopping atau urusan kita lalu kita pergi ke musola. Ketika kita ditanya, "Mas, kenapa Anda hentikan aktivitas Anda di mall, lalu Anda cari musola yang nggak representatif?" Jawaban kita, "Mohon maaf, saya muslim dan sholat maghrib menurut agama saya hukumnya wajib." Hadirin, yang mewajibkan sholat maghrib, yang mewajibkan belajar agama, yang mewajibkan mempelajari Al-Quranul Karim, yang mewajibkan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan kita tahu bersama dalam surat An-Nur, Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman di ayat ke-51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan, respon orang-orang yang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada keutamaan kecuali menuntut ilmu agama wajib, nggak ada alasan untuk kita tidak meramaikan masjid-masjid Allah, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena orang beriman ketika sudah diwajibkan sami'na wa ata'na. Orang siapa yang menempuh sebuah jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Subhanallah, siapa saja yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Bahkan binatang-binatang, kata Nabi SAW, yang ada di muka bumi ini memintakan ampun untuk Anda. Siapa saja. Walaupun dia datang ke majelis ilmu, kada paham apa yang disampaikan oleh ustadznya. Dari awal sampai akhir ngaji sidin, kada paham. Kada tahu apa yang disampaikan, yang penting Anda hadir di majelis ilmu. Dapat pahala ini. Kadang-kadang ada orang datang di majelis ilmu, dari awal sampai akhir menghayal bisnisnya aja. Penting di otaknya tadi berapa untung, ya payu berapa. Tapi dia hadir di majelis ilmu. Apakah dia mendapatkan keutamaan ini? Mendapatkan keutamaan ini. Karena Allah tidak mensyaratkan antum hadir di majelis ilmu harus fokus mendengar apa yang disampaikan ustaz. Yang penting hadir di majelis ilmu. Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita namun ke hati kita. Karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, "Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia,
maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang, sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Az-Zahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya, pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udhkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku nggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka nggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Ulama besar mazhab Syafi'i, Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor 1 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Apa gelar beliau? Muhyiddin. Di antara nasihat para ulama kepada para penuntut ilmu hidup tak sama dengan hidup orang-orang di zamannya. Penuntut ilmu kesibukannya berbeda dengan kesibukan orang-orang di sekitarnya. Penuntut ilmu berbeda fokusnya dengan fokus mayoritas orang-orang yang sezaman dengannya. Ini penuntut ilmu yang benar. Kalau kita masih masuk arus apa yang mayoritas dibicarakan orang, apa yang mayoritas dikerjakan orang, apa yang mayoritas dilaksanakan orang, apa yang mayoritas dicintai orang, kita bukanlah penuntut ilmu yang sebenarnya. Dan kita tidak akan mencium indahnya menuntut ilmu itu. Ilmu itu bukan sekadar menghafal loh hadirin. Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustadz, gaul dengan mereka, bukan. Walaupun itu penting. Tapi kalau kita dekat dengan para ustadz, hadir selalu di majelis-majelisnya, aktif di sosial media, tapi kita nggak takut kepada Allah, Anda nggak punya ilmu. Disebutkan bahwasanya ada salah satu dari Bani Israel yang dia itu tanya sama Allah dalam doanya, ya Allah, ma aktsara ma'asi, betapa seringnya aku berbuat maksiat tapi engkau tidak menghukumku. Artinya hartanya tambah banyak, hidupnya tambah nyaman, kok aku nggak dihukum gitu. Dia sampai heran, berbuat dosa tapi kok kayaknya nggak dihukum. Kemudian Allah mewahyukan ke Nabi di masa itu untuk ngasih tahu orang ini, kam u'aqibuka wa anta la tash'ur. Sampaikan kepada dia, betapa seringnya aku kasih hukuman sama dia tapi dia nggak sadar, nggak merasa. Saat orang lain bisa sholat malam, dia nggak bisa sholat malam. Saat orang lain bisa sholat tepat waktu, dia nggak bisa sholat tepat waktu. Saat orang lain bisa khusyuk, dia nggak bisa. Itu hukuman dari Allah. Makanya kadang-kadang kita melihat, ini katanya Ustadz, orang zalim itu akan dikasih hukuman di dunia. Ini kok belum dihukum-hukum orang ini. Antum kadang-kadang nggak tahu bagaimana dia tidak menikmatin hidup ini, tidak menikmatin ibadah, hidup dalam penderitaan. Maka ingat, ini hukuman dari Allah. Allah segerakan hukum. Nggak bisa datang ke masjid. Mungkin sebagian kita ingat ya, dulu sempat dia baca Quran 1 juz sehari, tahu-tahu hilang. Kok bisa? Boleh jadi hukuman atas dosa-dosa yang kita kerja. Dulu kita biasa sholat malam, sekarang berhenti sholat malam. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, itu hukuman. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا دائما أوصي الإخوة بمسألة الدعاء، أن يكثر الإنسان من الدعاء. إذا أردت التوفيق في طلبك العلم فبعد الإخلاص وحسن الطريق أكثر من سؤال الله عز وجل، واجعل لك خبيئة في العبادة لا يعلمها الناس، تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، من قيام الليل، من صدقة، من إحسان. اجعل لك خبيئة لا يعلم حتى أقرب الناس إليك. فهذه من طرق التوفيق في طلب العلم. فمن أخلص لله
وأحسن الطريقة واطرح بين يدي الله عز وجل، ولا سيما عندما يعظم رجاء الإجابة في السجود وفي آخر الليل وفي يوم الجمعة في آخر ساعة بين المغرب والعصر، وجعل بينه وبين ربه خبيئة لا يعلمها الناس، فإنه حري بأن يوفقه الله عز وجل وأن يحقق له مراده في طلب العلم. Saya ingatkan kembali, tujuan kita bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama, bukan menjadi murid yang pintar, tapi murid yang apa? Murid yang soleh. Orang pintar udah banyak, dan bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakwaan seseorang. Jadi jangan hanya berambisi, pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar. Enggak. Untuk jadi orang soleh. Untuk taat kepada Allah. Untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu hakikat dari ilmu. Bukan pinter-pinteran. Bukan cerdas-cerdasan. Dan kita sudah menjelaskan betapa banyak orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepintaran gagal. Ilmu itu apa yang bermanfaat, hadirin. Bukan sekedar maklumat. Bukan sekedar wawasan. Bukan hanya sebatas datang. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting. Ilmu itu yang bermanfaat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu itu yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebat-hebatan. Bukan pinter-pinteran. Bukan jago-jagoan. Makanya doa sebagian para ulama besar dulu, sebagaimana doanya Sa'id bin Musayyib apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah selamatkan saya. Jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang bagi kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dengan ilmu kita tersebut. Orang itu dijadikan seorang muslim, itu hidayah yang luar biasa. Kita dijadikan seorang muslim, itu hidayah yang luar biasa. Karena nggak semua orang menjadi orang muslim. Kemudian, dari muslim ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antum mengenal sunnah. Ini nikmat lagi. Ya, nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang muslim mengenal sunnah. Kemudian dari orang yang mengenal sunnah ini, ada sebagian orang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan sunnah. Karena tidak semua orang yang mengenal sunnah itu menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Kadang-kadang dia tahu sunnah, jenggot itu kadang boleh dicukur aja, iman masih lemah. Tahu jadi wajib tapi masih lemah imannya. Ya. Maka tidak semua orang bisa menjalankan sunnah, dia tahu ini sunnah. Kemudian dari orang yang menjalankan sunnah, tidak semuanya berilmu. Ya. Hanya sebagian orang saja yang hadir di majelis ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke majelis ilmu. Ya. Maka ini nikmat di atas kenikmatan. Orang bisa menuntut ilmu sunnah, maka ini nikmat di atas kenikmatan. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Ya. Karena menuntut ilmu itu ada kelezatan. Orang menuntut ilmu itu ada kelezatan. Bukan apa? Kelezatan dalam mengambil proses ilmu. Ya. Ya, orang ketika menuntut ilmu, kelezatannya apa? Ketika proses semacam ini belajar. Disitulah kelezatan. Bukan hasilnya. Ya. Maka proses menikmati ilmu itulah yang di situ orang mendapatkan kelezatannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Ini berkaitan dengan penuntut ilmu. Yang baru ngaji, yang udah lama ngaji, kadang-kala merasa lebih baik dari orang lain. Memandang orang yang belum taat, ya kadang-kala lewat di jalan, aduh nih fulan nih,
kayaknya masuk neraka jahanam. Gampang membid'ahkan. Oh ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalatin finnar. Antum masuk neraka antum. Cepat-cepat antum siap-siap. Siap-siap masuk neraka. Jangan seperti itu. Ada orang yang berdakwah dengan cara yang tidak baik, sehingga masyarakat nggak suka. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Kita butuh ilmu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena hidup kita akan berantakan tanpa ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah kehidupan umat manusia di fase terakhir dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita? Salat bukan, zikir bukan, bantu orang tua bukan, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, baca dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Karena dengan baca atau dengan ilmu kita mengerti sholat, kita mengerti berzikir, kita birrul walidain, kita akan jadi baik, kita akan ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perlu saya ingatkan kepada antum sebagai talabatul ilm, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar nuntut ilmu, bukan sekedar hadir dalam pengajian, tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah. Dan juga membersihkan hati kita. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini, usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita. Bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak sampai kapan? Dan apa manfaatnya antum ngaji? Antum dulu ngaji ilmu, ngaji berapa kitab antum baca, tapi hati ini nggak bersih, kotor, dengki pada orang, selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia, nggak ada manfaatnya pengajian itu. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, Fakul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukin engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat, masih makan riba, masih muamalah yang enggak benar. Berarti enggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT. Takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita, dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan penuntut ilmu. Yang baru ngaji, yang udah lama ngaji, kadang-kala merasa lebih baik dari orang lain. Memandang orang yang belum taat, iya kadang-kala lewat di jalan, aduh nih fulan nih kayaknya masuk neraka jahanam. Gampang membid'ahkan. Oh ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalatin finnar. Antum masuk neraka antum. Cepat-cepat antum siap-siap. Siap-siap masuk neraka. Jangan seperti itu. Ada orang yang berdakwah dengan cara yang tidak baik, sehingga masyarakat nggak suka. Maka tunjukkan akhlak yang mulia.